Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sedang membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan kita akan berikan sisipan-sisipan ilmu. Sisipan yang pertama tadi kita sudah sampaikan dalam video tadi, itu ada sisipan yang pertama, yaitu kita membaca Al-Fatihah, yaitu respon dari komentar komunitas saya. Saya anggap komunitas saya adalah murid saya di Facebook di Kebun Milenial, yang beliau ini meminta saya membacakan praktek baca Al-Fatihah. Nah, itu saya sudah jawab, itu sebagai sisipan yang pertama. Sisipan yang kedua, kemarin saya tidak bisa mengisi kajian di YouTube ini karena ya mungkin tiba-tiba tidak sempat. Saya banyak men-share ulang atau memotong video yang disampaikan sebelumnya dan saya share di Facebook Pekebun Milenial dalam video-video singkat. Akhirnya kan menjadi banyak kan kegiatannya. Jadi nggak sempat, tapi kan sama aja kegiatan itu, kegiatan dakwah di Facebook. Dan Facebook sekarang sudah hampir 9.000 ininya kan followernya. Dan ada yang sampai boom videonya itu, yang banyak yang follow, udah sampai 600 orang yang melihat. Nah, ini istiqomah. Jadi istiqomah itu sulit. Nah, bentuk kesulitan istiqomah itu memang gimana caranya kita tambal. Dan saya bentuk menambal karena kemarin tidak mengisi. Itu saya tambal tadi dengan memberikan contoh praktek dalam membaca Al-Fatihah, itu kajian tajwid itu sebenarnya. Plus saya sekarang akan buat program sebagai bentuk penambalan ini, dan kita program baru di Facebook ya, Facebook Pekebun Milenial. Setiap Sabtu malam jam 19.30 setelah Isya kita akan bikin program baru. Tapi ini di Facebook. Anda silahkan simak di Facebook, yaitu judulnya kalau bahasa Inggrisnya AMA gitu ya. Ask me anything. Kita pakai itu programnya AMA. Bahasa Indonesianya adalah ngobrol. Kita ngobrol. Kalau bahasa ininya adalah ngerumpi. Nah, kita bahasanya ngerumpi ya gitu ya. Kita namanya kalau bahasa Inggrisnya AMA. Nah, itu kita dalam rangka ngobrol aja, kalau ngalor ngidor kemana-mana ya kita kasih lah waktu 15 menit, boleh bertanya, boleh ngobrol-ngobrol aja, gak ada tema, kita ngobrol-ngobrol aja. Itu namanya AMA, Ask me anything gitu ya, kita program. Ya kalau bahasa kerennya ya bisa tanya jawab macam-macam, itu kan bahasa keren ya. Atau bisa dalam ya konsultasi, istilahnya kan mereka ada konsultasi. Ini kan kalau bahasa keren. Kalau saya enggak, bahasanya kita kayak bahasa yang adalah AMA, ask me anything, atau kita ngobrol. Gitu. Kita ada bahasa ngobrol atau ngerumpi. Ya, setiap Sabtu malam jam 19.30. Biar enggak terlalu berat kita kalimatnya, ngerumpi. Ngerumpi bareng Ustadz. Kan kalau itu ngerumpi atau ngobrol bareng Ustadz, gitu aja. Itu 19.30. Anda kalau mau bertanya boleh bertanya, kalau ada yang mau komentar boleh komentar, ada yang misalkan mau menegur saya boleh menegur, begitu. Ya, targetkan 15 menit lah. Live di Facebook, jadi live ini konsepnya. Ini sisipan yang kedua. Jadi kita akan ada program AMA atau ngerumpi atau ngobrol di Facebook Milenial jam 19.30 WIB selama 15 menit. Sisipan yang ketiga,
Sisipan yang ketiga itu tadi ya, mana istiqomah itu kadang kita sulit. Dan saya sekarang sudah banyak tersita waktu media apa itu, berarti dakwah saya itu di media sosial, di YouTube. Itu kan di YouTube itu 1 jam sendiri itu. Dan kadang saya dengarkan ulang, terus saya share di Facebook, itu banyak waktu juga tuh di Facebook. Itu lah kita bagian dari dakwah, potong-potong video itu ngabisin waktu juga. Itu ya mudah-mudahan, walaupun kita kadang-kadang tadi ada kesulitan dalam istiqomah itu. Ini baru pertama kali kita ini, tapi berusaha kita tambal tadi ya. Menutup tadi dengan membacakan Al-Fatihah dan dengan ama. Itu menjaga istiqomah ya, supaya kita itu dalam kebaikan. Dan kemarin kan saya ceramah juga di sini. Itu bentuknya tadi kita masih ada kesibukan lain. Dan dari dulu juga sebelum saya ada kajian di di media sosial ini, saya kan udah ada kesibukan juga gitu. Ini sebenarnya cuma geser-geser aja. Kita ada kesibukan zikir pagi dan petang. Kita ada kesibukan menghafal Quran, menghafal Quran, mengulangi Quran, baca Quran. Ada kesibukan mengulang hafalan kitab. Tetap aja ujungnya sebenarnya kita tuh geser-geser waktu. Saya juga ada sekarang udah lama nih hafalan kitab saya hafal 12 kitab. Itu lama nih saya gak keulangan sebagian. Itu kan jadi gini, kenapa? Waktu. Ini pertama kita adalah sisipan yang keberapa, ketiga. Waktu itu terbatas. Jangan bilang waktu tidak terbatas. Tidak, waktu ini terbatas. Karena kalau waktu yang terbatas, hidup kita cuma 24 jam sehari. Kalau kita gunakan untuk ini, kita lewatkan yang lain. Karena itu waktu ini adalah kita itu saling berbenturan, saling mengambil waktu kita sebenarnya. Kita diambil kegiatan apa? Nah, saya misalkan sekarang mengisi dakwah di media sosial, saya hilang waktu untuk yang lain. Begitu aja, sama kan? Nah, kalau kita menjalankan sunnah, kita tinggalkan bid'ah, pasti. Kalau kita beramal dengan bid'ah, Anda tinggalkan sunnah, itu pasti. Nah, ini ciri. Kalau Anda pandai-pandai memperhatikan waktu, mana yang paling maslahat, itu kita akan lebih sukses. Makanya Allah berfirman, wal asri, ini sisipan yang ketiga, innal insana lafi khusrin. Demi masa saking pentingnya Allah bersumpah dengan masa, yaitu waktu asar. Itu pentingnya waktu asar, menentukan bahwa asar itu waktu yang sangat penting. Disitulah malaikat itu terjadi perpindahan sip di waktu asar itu. Malaikat yang bertugas pagi hari melaporkan ke Allah, naik ke langit di waktu asar. Dan malaikat malam dia turun ke dunia, dia itu di waktu asar. Maka begitu juga nanti waktu subuh. Begitu. Maka Allah berfirman, wal asri, demi masa, barang siapa yang menyia-nyiakan waktu asar, ya kan akan rugi di situ. Bahkan amalannya juga bisa dianggap ada terhapus. Dan orang yang menjaga waktu asar, salatul wusta itu diberikan jaminan keutamaan bisa melihat Allah di hari kiamat di surga. Itu keutamaan waktu asar. Maka wal asri, demi waktu asar, kita sendiri ini orang-orang kita jadi petani, jadi apa? Jadi pekebun. Banyak kadang-kadang kita alami, kadang-kadang ketika waktu asar itu kita ada suatu kegiatan yang darurat. Akhirnya pilihan itu kalau kamu lanjutkan, kamu lewat sholat asar. Nanam cabai misalkan. Kita ngalamin kemarin kita mau nanam cabai. Tapi kalau kamu lanjutkan, kamu lewat sholat asar. Keputusan saya, udahlah tinggalin aja ini, selesai gak apa-apa, kita mengutamakan sholat asar. Kenapa? Wal asri. Pentingnya waktu sholat kita korbanin aja ya. Kalau memang sudah gak akan kejar, kita korbanin itu demi sholat asar. Karena kalau kamu satu waktu saja kamu tinggalkan sholat asar, Anda akan rugi besar. Anda rugi besar sudah. Anda kehilangan dunia dalam hal itu gak masalah. Tapi kalau Anda kehilangan satu waktu sholat, waktu asar, Anda akan kehilangan besar. Gitu, maka penting menjaga waktu. Dan dalam hal itu kalau Anda terlalu banyak berkegiatan bid'ah, itu Anda menyia-nyiakan waktu. Karena Anda melewatkan amalan-amalan sunnah, udah pasti. Itu waktu itu. Kita alami nih, kita sekarang nih. Saya nih bukan tanpa pengorbanan melakukan pengajian di YouTube, di Facebook segala macam. Itu bukan tanpa pengorbanan, ada pengorbanan lain. Saya berkorban untuk mengulang hafalan.
saya berkorban untuk membaca Quran, dan yang lain-lain. Kadang saya geser waktu dikir kan perlu dijaga, akhirnya kita geser waktunya gitu. Ini yang ketiga. Masalah waktu. Yang keempat, kita sisipan yang keempat, kita kasih, oh ya boleh lah, malam itu tuh saya itu berpikir, dan saya juga ngobrol sama istri ya, saya ini suka mendengarkan ulang ceramah saya di sini. Di sini kan ada ceramah dan isinya tuh sebenarnya bagus, semua daging semua tuh. Itu nggak ada sisipan-sisipan gitu langsung kitab ini. Kalau di sini nggak ada itu. Ini kan di sini justru versi YouTube ini kita lebih versi nyantai, dibikin santai, ada sisipan-sisipan macam-macam akhirnya ngobrolnya. Tapi kalau di sini nggak, langsung ilmu, makanya lebih daging lagi. Nah, dan itu filenya sudah ada 300 lebih file audio. Nah, saya lagi mikir bagaimana saya men-share-nya di mana gitu. Saya ada media sosial baru namanya Speak Up, itu cukup bagus tapi kurang populer. Dan akhir-akhir ini sulit juga uploadnya. Jadi saya lama akhirnya nggak ngupload. Dan kalau ada saya pengen upload gitu, itu bentuk audio ceramah saya udah 300 file itu lebih, biar saya upload terbuka. Kalau saya perhatikan, ini bukan menyombongkan diri, isi ceramah saya ini itu kadang lebih mendalam dibanding ustadz-ustadz dai terkenal nasional. Ini pakai saya ingin membuka biar Anda bisa memantaunya. Masanya pakai bahasa Sunda campur bahasa Indonesia. Nanti kita lihat aja Anda bisa bahasa Sunda nggak yang campur bahasa Indonesia itu. Saya ingin kalau ini di-upload, orang bisa menilai ini bener gak bagus isinya. Bersamaan dengan itu saya dibenci gara-gara ini. Gitu maksudnya, kenapa kita bukain? Bersamaan dengan itu, saya ini itu orang yang mungkin paling dibenci oleh para kiai sekarang di sini. Kenapa? Karena saya ceramah itu. Kenapa membenci itu? Anda boleh dicek isinya apa, bagaimana. Nah, kenapa saya pengen upload terbuka? Supaya orang bisa melihat apa masalahnya, gitu loh. Masalahnya sih, saya yakin faktornya karena saya mungkin tidak selalu cocok sama mereka, begitu aja. Dalam hal-hal yang kadang mereka berkegiatan yang kita sebut bid'ah, kita tidak ikuti. Dan ketika mereka melakukan hal bid'ah, saya katakan ini bid'ah. Begitu, itu yang paling gak cocoknya. Tapi mereka harusnya beradu argumen, gak mau beradu argumen, dia mau mainin politik, begitu. Tapi artinya harusnya kita, kalau saya upload secara terbuka, orang bisa menganalisis yang disebut bid'ah itu seperti apa. Dan saya berpegang sama ilmu, saya nggak mau mengubah ilmu saya. Ini ilmu saya, udah begitu saya pertanggungjawabkan sampai akhirat. Bid'ah, sunnah, selesai. Bencinya sama saya karena itu gitu loh. Andai kan mau mendebat saya secara ilmu, saya akan layani. Kalau saya barusan kemarin mendebat Profesor Dr. Said Akil Siraj. Itu sisipan yang keempat, boleh. Atau sisipan kelima. Saya kemarin mendebat Profesor Dr. Said Akil Siraj dalam pembahasan yang kata beliau itu sudah dibahas kemarin. Orang yang koruptor, kalau misalnya dia korupsi, buang aja ke laut, gak usah disolatin. Saya mau bantah beliau. Saya tag beliau, nggak ketemu, carinya saya tag Profesor Mahfud MD. Andaikan beliau memfasilitasi berdebat sama saya, disiarkan TV nasional, saya layanin. Ini siapa dia? Ketua Umum PBNU mantan. Berarti dianggap orang berilmu. Saya akan layanin. Kalau diskusi ilmiah, apalagi orang yang kiai-kiai lokal atau santri yang baru ngaji berapa saat, beberapa hari, beberapa tahun, saya layanin. Gitu loh, kalau diskusi ilmu. Tapi kalau main politik, saya gak mau. Maksudnya kalau mainnya politik nih, orang mau gimana aja saya nyerah, saya ngalah aja. Mainnya main politik kasar-kasar ini. Saya di sini aja nih, saya di musola saya. Orang tiba-tiba orang luar, masih anak muda, tiba-tiba masuk di sini sama dengan mengkudeta saya kan, tiba-tiba ngimamin, ada depan saya langsung. Saya jadi imam, dia gak mau jadi makmum, parah banget kan? Tapi kalau mau diskusi ilmu, saya akan layanin gitu. Jangankan anak-anak itu, mantan ketua PBNU saya layanin. Gus Baha kalau diskusi sama saya layanin, kalau berdiskusi masalah keilmuan. Gus Kausar kalau mau saya layanin. Saya kan ada kritikan juga sama Gus Baha. Boleh kalau mau diskusi sama saya. Gus Baha mengatakan kalau tidak NU, tidak Muhammadiyah, neraka. Saya layanin tuh kalau mau diskusi.
Beneran. Siapa? Saya tidak ada ini sama Kiai Madura, saya layanin tuh diskusi. Mereka kadang mempromosikan kita ada 7 aswaja, 9 aswaja gini-gini, yang bagian hantam-hantam Wahabi. Saya layanin, kumpul semua, saya diskusi kalau mau sama saya. Kalau mau diskusi ya, kalau bicara diskusi saya akan layani, siapapun saya layanin kalau diskusi. Tapi kalau main politik, saya orang nggak suka main politik. Saya akan mengikuti jalannya Hasan. Hasan itu dalam politik, dia itu sudah jadi pemimpin Hasan. Bertemulah 2 pasukan besar kaum muslimin, yaitu di belakang Hasan dan di bawah Muawiyah. Dia mau berperang. Apa yang dipilih Hasan? Mengalah. Dia serahkan kepemimpinannya demi kemaslahatan umat. Nah, karena itu saya itu mengalah kalau masalah politik, masalah ketokohan, masalah keimaman. Walaupun anggap saya penting, saya layak jadi imam, saya layak jadi khatib, misal saya layak di sini ceramah. Kalau mereka hentikan, saya mengalah. Silahkan ambil semua. Saya buat dipilih. Silahkan ambil semua. Kalau masalah gitu. Tapi kalau diskusi ilmiah, saya akan layanin karena agama. Tapi kalau saya dihentikan dengan politik, saya mengalah. Silahkan ambil semua. Tidak masalah. Tidak masalah, kita bisa beribadah di mana saja. Ya kan? Saya kan misalkan ya kadang-kadang kalau sekiranya nganggap rusak, misalkan sholat baca berjamaah jadi rusak misalkan karena dianggap gak berhak jadi imam, saya nggak perlu datang. Udah saya berimam dengan istri saya. Gitu kan? Tapi kalau ini masalah politik, tapi kalau masalah ilmu, saya akan layani siapapun, saya layanin, beneran. Saya membantah guru saya, kalau guru saya mau ngajak diskusi debat sama saya layanin. Kenapa? Kalau salah, saya salah walaupun guru saya. Gitu loh. Kenapa? Ya saya bergaul bukan hanya dari beliau, saya berguru dari tempat lain juga. Saya tahu kesalahan guru saya. Ya kan? Kalau ketika saya tahu dari ilmu yang lain, guru saya nggak tahu ilmu yang saya serap di mana aja. Dan saya tahu apa yang sampaikan guru saya. Jadi kalau guru saya kalau bahkan membantah saya, kata diskusi, akan saya layanin walaupun guru saya sendiri. Masalah ilmu, kita biasa aja. Imam Ahmad berdebat sama Imam Syafi'i biasa. Saya tidak akan risih berdebat. Kalau masalah keilmuan, kalau saya menganggap ini salah. Ini benar, walaupun guru saya misal. Gitu. Kalau dalam permasalahan yang sepele, ya saya nggak mau juga diskusi berdebat sama guru saya. Ini masalah besar, ya. Guru saya di kalangan Nahdiyin maksudnya. Banyak hal-hal menyimpang. Beliau katakan sampai mengatakan gini, agama ini yang murni itu dari jalur Husain. Artinya sahabat semua salah gitu. Artinya kalau konsepnya berarti menyalahkan semua sahabat kecuali Husain, itu kan debu-debu Syiah. Gitu loh. Ini guru saya yang menyampaikan. Guru saya mengatakan wajibnya datang haul. Haul itu apa sih? Peringatan kematian. Kok mewajibkan yang bahkan bid'ah diwajibkan sih, gimana? Ya artinya kalau mau bertemu sama saya akan bantah. Maksudnya kalau saya dikasih kesempatan, kalau enggak ya saya diem aja, ngapain, ya udah saya celingkari dalam hati saya gitu loh. Paling saya nggak datang. Tapi kalau misalkan terjadi mau berusaha mendiskusi maksain, akan saya layani gitu. Ini sisipan yang keberapa? Yang kelima. Sekarang kita masuk ke pembahasan usul fikih. Wa minha, dan dari haknya itu adalah kemana? Usul. Dari usul-usul atau kaidah-kaidah yang berambil dari Alkitab dan Sunnah itu kan kemarin apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, sekarang ada rinciannya, dirinci. Wa minha, dan dari hal tersebut, dari usul-usul itu, qauluhum adalah ucapannya ahlul fikih begini, atau kaidah dari fikih, la wajiba ma'al ajzi wa la muharrama ma'ad darurati. Ada kaidah di dalam fikih itu, la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurati. Tidak ada yang wajib kalau dia tidak mampu, dan tidak diharamkan kalau dia darurat. Ini kaidah penting tuh. Kita baca ingatin, la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurati. Di dalam kaidah fikih, kita hafal kaidah fikih dari Asyidi di beda kitab lain itu disebutnya walaysa wajibun bila iktidari wala muharramun ma'adtirari. Sudah lewat pembahasan di kaidah fikih, silakan dicek. Walaysa wajibun bila iktidari
wala muharramun ma'at-tirari. Tidak ada yang wajib kalau dia tidak mampu. Dan tidak ada yang diharamkan kalau dia ada dalam kedaruratan. Nah, ini sama kalimatnya dengan sini, la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurat. Ini sama dari, saya kasih dengan beda kalimat doang. Di dalam itu kan harus jelas ininya kan, wajan-wajannya. Dalam wajan-wajannya itu di dalam kaidah fikih beliau kalimatnya itu walaysa wajibun bila qatidari wala muharramun ma'tirori. Maka fasyari'u lam yujib alaina ma la naqdiru alaihi bil kulliyati. Allah itu tidak akan mewajibkan atas kita apa yang la naqdiru. Itu jadikan la-nya la nafi. Yang kita tidak memiliki kemampuan alaihi atasnya, atas sesuatu lihi itu kepada ma. Dikit lagi. Siap. Bil kulliyati, kalau Anda tidak mampu sama sekali, Anda gak wajib. Jadi Anda misalkan soal haji. Kalau haji itu, kalau Anda gak mampu sama sekali untuk pergi, Anda gak wajib. Karena Allah berfirman, man istaqa'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istaqa'a ilaihi sabila. Kalau dia mampu kepada Baitullah itu di jalannya. Kalau tidak mampu sama sekali nggak wajib, ke masalah. Gitu. Ini bentuk kemudahan Islam. Ketika Anda gak mampu gak wajib, lalu orang yang tidak punya kemampuan diwajibkan, itu pasti keliru itu. Ini pembahasan orang-orang ahlul bidah itu gitu. Yang gak wajib aja diwajibkan. Ini kayak nih haulan itu wajib katanya orang-orang mereka itu mengatakan. Akhirnya itu kan sulit. Kadang-kadang keluar uang tiap tahun, diwajibkan pula. Diancam kagak berkah ilmunya. Wah, saya nggak peduli saya nggak peduli ilmunya kalau gak berkah dalam hal itu kan saya diancam tuh kalau kayak gini biar kan saya diancam tuh kumpul begini-gini biar berkah ilmunya maksudnya saya nggak berkah gitu kalau saya nggak melakukan begitu justru ini menegakkan ilmu. Nah dengan cara itu mungkin kan saya dikudeta biar gak ngajar ini biar gak di sini itu mungkin begitu biar dianggapnya biar karena saya gak patuh sama mereka. Nggak peduli kenapa saya harus patuh sama mereka sih. Kenapa saya harus patuh? Ini justru ilmu. Kalau saya ada itu hal kebidahan saya nggak datang. Kenapa? Karena ini ilmu. Ngapain saya harus datang dalam hal-hal kebidahan? Apa hal menyulitkan? Bentar saya. Begitu. Ngapain? Justru ini bermanfaat. Anda kalau Anda beramal sesuatu yang gak ada ilmunya, justru itu gak bermanfaat. Anda beramal bukan tanpa ilmu. Atau Anda beramal dengan ilmu yang salah. Itu bid'ah itu. Anda justru gak bermanfaat. Berngapain? Nah ketika saya meninggalkan itu, kok dianggap nanti gak bermanfaat ilmunya? Dari mana? Justru ini menegakkan ilmu. Manfaat ilmu baru. Kita ingkari hal-hal yang bid'ah. Kita ingkari hal-hal salah yang salah walaupun guru kami yang melakukan. Gitu loh. Itu bentuk menegakkan ilmu. Kenapa kamu gak mau? Kan ilmu saya kan bukan hanya dari sana. Ilmu saya banyak dari berbagai tempat. Sehingga saya bersikap di atas ilmu. Kalau saya ingkari sebagian guru, artinya saya sedang menegakkan ilmu yang lain. Gitu loh. Jadi kan gitu. Itu ya kan itu justru manfaat ilmu. Kita menegakkan ilmu. Apapun itu. Kenapa kita diancam-ancam gak ada manfaatnya dengan iya kan? Nah, ahlul bidah itu yang gak wajib aja diwajibkan. Akhirnya jadi rumit. Kita kemarin orang baru aja ketinggal mati, dia harus menyediakan berbagai hal. Nah, kita ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah itu walaysa wajibun bila qatidari wala muharramun ma'tirori. Kamu gak wajib kalau kamu kagak mampu. Kamu tidak diharamkan kalau kamu darurat. Daging babi aja boleh dimakan kalau darurat. Iya kan? Ini ahlus sunnah. Kalau kamu daripada kamu mati, daging babi makan. Ini ahlus sunnah.
Kalau kamu gak mampu, kamu gak wajib melakukan. Sholat aja, sholat. Kamu gak perlu berdiri kalau kamu gak mampu. Lalu kenapa mewajibkan hal yang gak penting? Haulan wajib. Tiap tahun harus ngeluarin biaya segala macam, harus segala macam. Gini-gini wajib semua. Ini kan berarti mewajibkan hal yang gak penting. Ya, ini tanda gak bagus itu. Saya gak suka saya. Gak suka saya. Kenapa jadi menyusahkan orang? Ini kan ada motif apa di situ? Kenapa harus begitu? Ada motif ekonomi pasti. Semua orang datang biar semua orang ngasih amplop gitu. Itu kan ada motif ekonomi. Berarti kagak tulus itu. Terus misalkan diancam ini, itu kamu ngambil guru ini gini-gini. Kalau dihartakan, dimaterikan per huruf itu berapa dinar. Berarti nggak ikhlas amalnya, mau membatalkan amalan orang tuanya begitu. Nggak bener kan itu. Loh, saya aja nih nyampaikan ilmu saya, nggak ada yang bayar sama saya. Silahkan kamu mau bayar sama saya, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Ada yang ngasih saya terima, enggak apa-apa. Ini saya di sini diceramah, apa ada yang ngasih sama saya? Enggak ada. Ada yang ngasih boleh? Enggak ada yang ngasih juga. Ngapa? Ini ilmu. Kita nggak usah diukur-ukur sama materi, gitu kan? Kita nggak usah diukur-ukur. Ada yang ngasih sama kita terima. Ini kayak di Facebook ini kadang orang ngasih bintang, saya juga belum layak juga dapat bintang. Kalau kita terima, enggak juga nggak apa-apa. Yang di YouTube di segala macam. Biasa aja ilmu disampaikan, nggak usah diukur-ukur sama materi. Oh kalau gini. Karena ini menegakkan ilmu. Kita jangan batalkan amalan-amalan orang tua kita, jangan batalkan guru-guru kita gara-gara satu sikap yang enggak. Oh kalau gini enggak perlu. Biar kayak itu amalan yang udah berlalu, pahalanya biar dapat mengalir gitu. Tapi hal-hal yang enggak wajib jangan diwajibkan. Kalau Anda sempat, silahkan, misalkan kalau silaturahmi, misalkan. Gitu, tapi jangan diwajibkan gini. Saya nggak suka tuh, kenapa jadi mewajibkan? Ya gitu loh, kenapa jadi suka? Oh ini haulan itu kan jadi wajib ini. Tiap tahun harus keluar berapa puluh juta. Bayangkan kalau kita dipakai membedah misalkan rumah ustadz tertentu, misalkan kita kan tidak semuanya bagus ekonomi. Kalau kita ngebantu kan apa lebih bagus. Kalau kita kita bikin itu kan bagus. Orang nggak bisa mikir begitu, kenapa? Karena terkungkung sama kebid'ahan. Tidak berpikir mana yang afdol, mana yang maslahat. Padahal ad-dinu mabniun al-masalih. Agama itu dibangun di atas. Harta itu yang kita keluarkan itu kita ada pilihan-pilihan. Mana yang lebih maslahat. Gitu loh. Tidak semua juga di dalam kondisi ekonomi yang lagi fit. Kenapa jadi memperingati kematian orang? Nabi Muhammad juga kalau gitu udah berapa udah haul keberapa Nabi Muhammad meninggal. Nabi Adam kita peringatin nggak? Nabi Adam udah berapa ribu tahun meninggal, kita peringatin setiap. Kalau gitu ya capek, semua tokoh diperingatin. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh peringatin, ini peringatan kematian Nabi Nuh. Capek kalau gitu kita memperingati kematian orang. Nabi Ibrahim, semualah kita peringatin, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad, semua tokoh semua diperingatin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama guru-guru kita, orang tua kita, nenek-nenek kita. Capek kita memperingati kematian orang-orang. Karena orang ada yang lahir, ada yang mati. Memperingati kelahiran juga, ini mati, lahirin, capek. Keluar biaya ini, lahir. Kita peringati kelahirannya, mati kelahiran, capek. Ini bukan ajaran Islam. Kita akan lanjutkan dulu. Saya akan antar Ube dulu. Kita lanjutkan, saya habis ngantar si Ube dulu tadi. Jadi tidak boleh di dalam agama ini mewajibkan sesuatu yang gak wajib. Bahkan yang wajib aja kalau tidak mampu, tidak wajib. Bayangkan ya kalau kita ini sudah banyak kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Kadang aja kita tidak bisa melaksanakan semua. Yang Allah larang sudah banyak juga. Jadi kalau kita membuat kewajiban-kewajiban yang tidak diwajibkan, itu namanya mempersusah diri. Dan kalau kita melarang hal-hal yang tidak dilarang, kita juga mempersusah diri. Nah ini gak benar. Ahlul bid'ah ini kenapa disebut sesat? Karena dia itu mewajibkan yang gak wajib, mensyariatkan yang gak disyariatkan, mensunahkan yang gak disunahkan.
akhirnya akibatnya dia meninggalkan yang wajib murni, gitu, meninggalkan yang sunnah, dan kadangnya akhirnya jatuh kepada yang diharamkan. Banyak akhirnya kan, begitu. Nah karena itu disebut tersesat karena yang harusnya tuh kamu itu meninggalkan yang diharamkan, akhirnya jadi jatuh melaksanakan yang diharamkan. Harusnya melaksanakan, mengutamakan kewajiban, akhirnya meninggalkan, gitu. Harusnya meninggalkan yang disunahkan, malah melaksanakan yang disunahkan, malah mengambil hal yang tidak disunahkan. Nah ini namanya ketersesatan. Makanya kalau orang menolak bahwa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah, itu pasti ada kekeliruan. Bid'ah itu di dalam agama semua sesat. Itu kalau merenungkan dengan ini saya kuatkan itu. Nggak ada di dalam agama ini bid'ah itu yang tidak sesat, nggak ada. Karena itu alasannya, waktu kita terbatas. Di waktu terbatas ini kita harusnya mengutamakan yang wajib. Kenapa kamu malah menjalankan yang nggak wajib, nggak disunahkan, malah kamu buat sendiri? Itu namanya kesesatan, ya kan? Itu kesesatan, tersesat. Karena harusnya kamu tuh mengutamakan yang wajib-wajib, baru turun kepada yang sunnah, malah kamu tinggalkan yang wajib, tinggalkan yang sunnah, kerjakan yang nggak disyariatkan. Ingin tahu buktinya? Saya buktikan. Ketika Anda membaca berjanji terus-terusan, ini namanya bid'ah. Siapa yang ngarang berjanji? Bukan Nabi tidak pernah ajarkan. Ketika Anda baca berjanji, perhatikan, ketika Anda baca berjanji, amalnya baca Quran nggak? Tidak. Nah itu Anda meninggalkan yang sunnah, mengerjakan yang bid'ah. Itu kesesatan. Karena harusnya umat Islam ini dia tidak disibukkan dengan kebid'ahan. Amalan kita ini banyak. Kita nggak sanggup melaksanakan amalan ini semuanya. Kita kadang semua ada namanya bahasa ekonomi itu trade off. Kita ada trade off antara amalan-amalan itu. Saya aja sekarang tadi contohnya, ketika melakukan kajian di YouTube, saya meninggalkan baca Quran. Saya meninggalkan ulang hafalan. Itu kan innama biaya, opportunity cost dalam ekonomi. Begitu hidup. Jadi kalau kamu banyak melaksanakan kebid'ahan, kamu korbankan sunnah, itu udah pasti. Itu hukum ekonomi, udah nggak mungkin. Ya kan? Anda punya uang 100.000. Kalau Anda amalkan dengan amalan bid'ah, Anda tinggalkan amalan sunnah. Yang 100.000 itu kalau kamu punya uang 100.000, beramal dengan amalan sunnah, kasih dengan amalan sunnah yang disunahkan atau yang diwajibkan. Tapi karena kamu amalkan bid'ah, ketinggalan tuh amalan itu. Begitu juga waktu kita ini terbatas. Siapa bilang waktu tidak terbatas? Ketika waktu kita terbatas, umur kita berapa puluh tahun misalkan, setiap jamnya, setiap harinya cuma 24 jam. Ketika Anda amalkan bid'ah, Anda tinggalkan yang sunnah, Anda tinggalkan yang wajib, Anda tinggalkan yang mubah, gitu kan? Itu masalahnya. Makanya ulama aja bahkan meninggalkan yang mubah. Ulama itu sebanyakan orang yang bagus itu, ulama itu kalau sudah tingkat warok dan sungguh-sungguh dalam beragama, yang mubah aja dikurangi. Dia tidur aja dikurangi. Mereka tidur nggak jarang kayak kita 8 jam. Mereka tidur cuma 2 jam. Kadang ada tidur cuma 5 menit. Berdoa, ada tuh riwayat tuh ulama salaf terdahulu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya berkahi umur saya, berikan kadang-kadang. Makanya tidurnya cuma gini, tek, selesai. Dan dia katanya nggak masalah, dia tetap segar aja. Jadi tidurnya cuma gitu, tek, selesai. Dia nggak, akhirnya dia, makanya orang produktif bisa mengarang kitab. Apa? Begitu loh. Karena menggunakan waktu. Tapi kalau ada sibuk dengan yang bid'ah, pasti nggak ada manfaatnya waktu itu. Karena amalan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh aja nggak ada catatannya di akhirat. Apalagi amalan-amalannya pasti ilmunya juga masalah gitu, dalam ibadahnya juga pasti banyak. Nah sekarang belajar, kita belajar. Ada ilmu itu nggak semuanya baik. Ada ilmu-ilmu bid'ah itu. Ketika Anda sibuk dengan ilmu bid'ah, ilmu kalam misalkan, ilmu mantik misalkan, ya kan? Anda pasti kurang itu perhatian terhadap Al-Quran, perhatian terhadap hadis. Makanya cek siapa ahlul kalam yang dia itu perhatian terhadap Quran dan hadis. Jarang, nggak ada.
Kalaupun dia menafsirkan juga, dia tafsir ngarang-ngarang sendiri, enggak berdasarkan tafsir para ulama. Karena ilmu ini sudah banyak. Ilmu ini sudah banyak, kita itu bahkan, ini kata guru kami itu, bahkan kalau orang itu menggapainya 1000 tahun gak dapat ilmu itu semuanya, gak dapat sampai dalamnya. Kenapa? Karena ilmu ini sudah banyak. Ketika ilmu ini sudah banyak, kamu sibuk dengan ilmu bid'ah, kamu tinggalkan yang sunnah, itu masalahnya. Makanya terbukti karena sibuk dengan bid'ah baca Fatihah aja salah. Ya kan? Nah itu. Kayak kita harus tahu wal asr, kemarin kita tadi katakan kita harus perhatian terhadap waktu. Ciri orang sukses itu orang yang perhatian terhadap waktu. Dan orang yang perhatian terhadap waktu itu dia tuh ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Nggak jatuh kepada yang makruh, nggak yang haram apalagi kalau bisa. Bahkan sebagian yang mubah aja ditinggalkan. Makanya ulama sebagian meninggalkan tidur. Dan sebagian ulama mengurangi makan. Makan kan mubah. Gitu. Tapi kalau orang yang gak punya perhatian begitu, dia akan kebanyakan tidur, dia akan kebanyakan makan. Itu mubah-mubah. Kebanyakan makan akhirnya kebanyakan tidur. Akhirnya penduduk pembatiran. Dia untuk makan pergi kemana-mana. Kuliner. Apalagi yang bid'ah. Kalau orang udah beramal bid'ah itu pasti tersesat. Kenapa? Karena dia tinggalkan yang sunnah dan wajib. Anda tiap tahun, tiap saat baca berjanji. Apa sih dengan berjanji? Saya juga heran kenapa ini jadi menjadi menu wajib di setiap acara bacanya berjanji. Anda bedah ya isinya itu. Kadang ada isinya yang perlu dikoreksi. Menjadi amat. Anda ketika baca berjanji, Anda kehilangan baca Quran. Karena setiap hurufnya Quran itu dikasih 10 kebaikan. Ya lebih bagus baca Quran. Ya kan? Ketika Anda baca Quran, kalau baca begitu ya, Anda kehilangan kesempatan mendengarkan ilmu. Nah sekarang tinggal pilihan, Anda mau baca Quran banyak tapi nggak paham, atau satu ayat tapi Anda paham. Itu pun ada pertimbangannya di situ. Kalau sebagian orang itu berkata lebih bagus saya cuma baca satu ayat tapi saya paham, dari baca 1000 ayat tapi saya nggak paham, dibaca 100 ayat saya nggak paham. Satu ayat aja kemarin saya tafsirkan la ilaha illallah itu udah masuk kunci surga. Tapi kenyataannya di sini kiai banyak yang salah memahami la ilaha illallah, salah menafsirkan la ilaha illallah. Tanya cek saya semua, salah itu. Saya juga di sini belum pernah mendengar ada yang benar tuh memahami makna la ilaha illallah. Semuanya salah. Saya nyalahin itu. Makanya saya kemarin di dalam ceramah saya sampaikan ini makna la ilaha, saya bedah berdasarkan ilmu nahwu. Dengan hubungan dengan Al-Quran, dari Al-Quran. Makanya kalau orang membenci ceramah saya misalkan, dia harus periksa diri sebenarnya. Mereka baca la ilaha illallah enggak salah, la ilaha illallah aja salah. Baca la ilaha illallah aja salah. Pemahaman makna la ilaha illallah aja salah, apalagi disuruh salah enggak tahu. Begitu loh, merasa benar sendiri juga gimana sih? Merasa benar, merasa udah hebat. Gimana kalau diskusi sama saya layani. Gitu loh. Baca Fatihah masih salah. Gimana merasa hebat gimana sih? Tapi bersamaan dengan itu, benci sama saya ketika menyampaikan ilmu itu, periksa diri gitu. Ini contoh lah. Artinya ketika sibuk dengan amalan ilmu yang nggak benar itu, kehilangan ilmu yang benar. Makanya kita tuh kalau orang yang sudah pandai memilih, dia tinggalkan itu ilmu-ilmu yang nggak begitu. Ini nggak ada manfaatnya ilmu itu, ngapain sih sibuk-sibuk waktu? Semua ahlu sunnah itu sepakat tidak menoleh bukunya ahlul bid'ah, yaitu ilmu kalam. Ini katanya, jangan menoleh bukunya ahlul kalam. Ini kata Imam Ahmad juga, walayat alamul jidal. Kamu jangan belajar jidal. Ilmu kalam itu artinya jidal, berdebat. Dan mendebat itu, bahkan yang didebat itu Al-Quran. Mereka berhujah kan nggak boleh belajar ilmu kalam itu jidal itu karena ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafar. Tidak ada orang yang menjidal ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Makanya orang yang belajar jidal itu nggak benar. Jidalnya itu Al-Quran yang dijidal. Kalau diskusi boleh,
tapi rujukannya kepada Al-Quran. Kita lurus, bukan menjidal Al-Quran gitu. Nah, ini kaidah ini nih penting. Walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun wala al-tirari. Ahlul bidah itu bahkan mewajibkan yang tidak wajib. Ini tuh haulan aja wajib. Kalau wajib artinya nggak datang, haram kan, dosa kan. Berarti setiap banyak haul itu artinya peringatan kematian. Terus yang orang yang mati-mati kita peringati semua gitu. Udah berapa miliar orang mati, kita peringati juga semua gitu. Capek banget hidup perasaan. Kenapa jadi capek sih? Iya kan, lahir aja diperingati semua, jadi capek banget memperingati kelahiran setiap tahun. Boros beya kan gitu loh. Yang boleh aja, yang boleh nih, yang sunnah ini. Kawinan aja itu boleh untuk ini waliman. Ini kita tuh udah ada bentuk berlebihan karena ada pakai papayan itu mahal. Kalau di kampung aja itu berapa hari itu, 1 hari 2 hari itu 30-20 juta, 25 juta. Ukuran ekonomi di kampung berat. Ini yang setahun seumur hidup sekali. Apa ini tiap tahun? Bebannya tuh ke siapa itu biaya? Ke orang-orang. Kenapa begitu? Karena bukan dia yang menanggung. Ayo gitu. Karena dia kan nanggung. Yang nanggung orang lain. Artinya itu nanggung beban. Nah, kalau itu terus diamalkan artinya membuat beban. Tanpa sadar dibebani gitu loh. Saya nggak mau, makanya saya bantah itu supaya ini hilang. Ketika saya bantah mereka nggak suka, ya saya ya nggak apa-apa, nggak suka sama saya juga nggak pernah minta apa-apa sama mereka kok. Apa saya pernah minta apa sama mereka? Ketika saya nggak suka, saya bantah begitu. Kenapa menjauh diwajibkan hal yang tidak wajib? Gitu. Akhirnya membuat susah orang. Kita hidup aja kadang-kadang ada susahnya. Hidup yang lurus aja di dalam sunnah itu ada susahnya. Apalagi dibebani dengan hal-hal bid'ah, tambah susah. Justru dalam sunnah itu, kalau kamu tidak mampu, bahkan kewajiban itu diangkat. Karena yang memberi mampu itu Allah. Ya sudah, santai aja kita berbuat sebagai sesuai kemampuan, jalan. Gitu, ringan. Tapi kalau orang bid'ah berbuat bid'ah itu, yang dia gak mampu aja dipaksain. Cek. Tuh Deddy Mulyadi, saya cek nanti ucapan saya tag pada Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ngomong begini, di Sunda ini ketika ada orang tuanya meninggal, untuk tahlilan sampai menjual rumah satu-satunya. Setelah itu anaknya mau tinggal di mana? Di kolong jembatan begitu. Atau tadinya dari punya rumah jadi gak punya rumah gara-gara mau ngajain tahlilan. Ini kok aneh hidup. Nabi tidak pernah mensyariatkan untuk melakukan tahlilan, diperingati segala. Habis itu dihaulan setiap tahun. Nggak pernah kok. Yang disyariatkan itu menyolatin mayit. Makanya saya membantah Profesor Dr. Quraisy Shihab, bukan Quraisy Shihab, maaf salah nyebut, Profesor Dr. Said Akil Siroj yang mengatakan koruptor itu udah dibuang ke laut, gak usah disolatin. Ini namanya ekstrim. Karena kewajiban kita, fardu kifayah kita, kalau ada kaum muslimin meninggal kita sholatin. Kalau enggak dosa semua. Kenapa kita sholatin? Mendoakan. Inti di sholat itu di situ ada mendoakan. Itu bentuk syafaat dari kita kepada orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu mungkin meninggal dalam keadaan bawa dosa. Ketika dia dosa mungkin belum bertobat, maka ketika kita sholatin kita membantu supaya dia ditobat, supaya dia ampuni oleh Allah. Maka kita mendoakan yang udah meninggal itu, ya Allah ampuni dia, supaya kaum muslimin itu ketemu sama Allah dalam keadaan dosa yang sudah terhapus, sudah selesai dengan sholat aja. Makanya saya itu marah besar. Ada orang mengatakan kepada saya, kalau saya nih gara-gara menghalangi atau saya tidak suka tahlilan, kamu mati buang ke sungai, gak usah disolatin. Kamu bodoh begitu. Menyolatin itu fardu kifayah. Kalau saya mati gak ditahlilin gak apa-apa, kamu gak usah tahlilan. Boros-boros ya, ngapain? Gak perlu. Kalau saya mati gak perlu tahlilan, gak perlu. Cukup sholatin, cukup mandiin, cukup kafani, cukup sholatan, cukup kubur, udah selesai. Gak perlu ada tahlilan. Boros-boros biaya. Kalau begitu ada biayanya, ambil dari harta saya yang tinggalkan. Biaya penguburan keluarkan.
Penguburan wajar ada biayanya. Ada pengkapani bayar dari situ nggak masalah. Makanya saya juga ingetin, menyolatin nggak perlu dikasih amplop karena nanti ditanggung pahalanya oleh Allah. Kalau orang mau ngasih boleh di kesempatan lain supaya tidak membebani. Karena membebani karena itu fardu kifayah. Ketika kita menjadikan fardu kifayah itu diikatkan, kita sodakoh di waktu lain aja. Karena ketika mengikatkan sodakoh dengan hal yang menjadi fardu kifayah, akhirnya fardu kifayahnya jadi berat. Nyolatin mayit itu akhirnya begitu yang ditinggalkan itu banyak orang, aduh gimana ya amplopnya. Udah, kalau sedekah nanti di waktu lain, jangan ditempel-tempel begitu. Ini nyusahin nanti ujungnya. Ketika orang lapang, mau sedekah. Tapi ketika orang ditinggalin mati, udah gak usah ngamplopin. Nanti udah begitu selesai, nanti ada biayanya di situ, ada penguburan. Boleh pantas di situ. Nah, wajar, itu lebih berat kalau menguburkan mayit kan. Dan gali-gali itu kan tukang. Kalau cuma nyolatin, pahalanya ditanggung oleh Allah 1 kirot. 1 kirot itu sama dengan dia bersedekah dengan emas 1 gede gunung Uhud. Besar pahala, saya nggak mau. Saya nggak pernah mau. Saya suka nyolatin. Kalau ada yang meninggal, saya sholatin. Saya nggak mau dikasih amplop, walaupun saya nggak punya uang. Kenapa? Apa sih? Ada saatnya kita itu tidak mengambil. Ada saatnya kita boleh mengambil, pantas. Ada saatnya kita tidak pantas mengambil. Yang ini nggak pantas kita mengambil dari yang habis meninggal itu, orang yang sedang kurus. Pantasnya kalau kita punya kita ngasih. Kalau kita nggak punya nggak apa-apa, nggak ngasih, kita mendoakan. Begitu yang pantasnya. Yang pantasnya itu kalau kita sedang punya, orang ada yang meninggal, kita datang kasih uang, kita datang kasih makanan. Pantasnya. Kalau nggak ada, minimal kita tidak menyusahkan mereka. Kita menyolati, mendoakan, itu udah bagus juga, udah paling bagus. Itu sunahnya begitu. Maka la wajib mal ajzi, kaidahnya tidak ada yang wajib kalau dia tidak mampu. Wala muharrama lama darurah, tidak ada yang diharamkan bersama darurat. Fasyari'u, maka agama Allah itu lam yujib alaina, tidak mewajibkan atas kita itu mala naqdiru alaihi bil kulliyah, apa yang kita sama sekali tidak mampu. Wa ma aujabahu minal wajibati fajajal anhu al-abdu saqatu anhu. Wa ma aujabahu, apa saja yang diwajibkan, apa saja yang Allah mewajibkan terhadap hamba, minal wajibati, dari kewajiban, fajaja anhu, kemudian hamba itu merasa tidak mampu anhu dari perkara tersebut, fajaja anhu al-abdu, maka kemudian hamba itu merasa tidak mampu untuk mengerjakan yang diwajibkan itu, saqatu anhu, maka gugur kewajiban dari dia. Maka Allah itu mewajibkan kita untuk sholat. Dalam sholat itu salah satu rukunnya berdiri. Gak mampu berdiri, duduk, karena itu artinya gugur kewajiban dia berdiri. Wa qida qadaru ala balihi wajib alaihi ma yaqdiru alaihi. Bila mana dia itu dalam kewajiban itu mampu atas sebagiannya, ala balihi wajib alaihi ma yaqdiru alaihi, maka wajib atas dia itu sekadar kemampuannya. Dia nggak bisa sholat berdiri, bisanya duduk, itu yang wajib sholatnya dulu, sholat dalam keadaan duduk. Dia nggak bisa duduk, bisa berbaring, kewajiban dia sholat dalam keadaan berbaring, jangan nggak sholat sama sekali. Kewajiban dia ketika mau sholat itu wudhu. Kalau dia nggak bisa wudhu karena ada luka dibalut, maka nggak usah dibasuh yang dibalutan, itu diusap aja, terus basuh yang lainnya, itu gugur sebagian. Makanya di dalam kaidah fikih, saya tersebut lagi, kita sudah lewat dalam kaidah fikih, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Kerjakan sebagian yang diperintahkan kalau kamu merasa berat mengerjakan sebagian yang lainnya atau yang lainnya lagi. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita tidak mampu tinggalkan semua, bukan, kerjakan yang mampunya. Wa idza qadaru ala badihi wajaba alaihi ma yaqdiru alaihi wa yasaqatu anhu ma ya'jizu anhu. Dan gugur pada dari dia itu apa yang dia tidak mampu, gitu. Yang dia mampunya apa? Kerjakan yang mampunya. Yang nggak mampunya gugur. Enak banget agama ini. Yang wajib aja kalau kamu nggak mampu, semuanya nggak wajib. Zakat itu kita sudah sebutin. Zakat itu kalau dia mampu, punya harta di situ. Kalau kamu nggak punya sama sekali, nggak usah zakat, nggak wajib sama sekali anda zakat. Makanya saya sampaikan, katakan,
kemarin di dalam ceramah, rukun Islam itu 5. Kalau yang paten itu, yang paling paten itu hanya 2. Nggak boleh gugur itu dari 2 itu. Kalau dia apa? Kalau dia masih punya, masih balik, masih berakal. Karena itu kalau dia nggak punya harta sama sekali, gugur bagi dia itu zakat. Nggak wajib zakat. Mau zakat apa? Kalau dia sakit, gugur dari dia kewajiban puasa. Kewajiban dia nanti bayar fidyah. Kalau nggak ada sama sekali ya, iya nggak? Ya kan? Dia fidyah itu kalau ada kan? Kalau dia nggak ada sama sekali ya apa yang mau dikasih? Ya kan? Apa yang mau dikasih? Dia bertakwalah masa tahu tuh. Dia nggak punya sakit, dia nggak punya harta juga, dia nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, dia nggak bisa bayar fidyah juga. Ya udah itu gugur. Karena nggak ada. Dia yang harus dikasih, ya kan? Ya, kalau orang begitu banget, ya udah nggak udah sakit parah banget, miskin banget. Ya kan, ini puasa. Haji apalagi lebih berat lagi. Karena itu orang kalau nggak mampu nggak perlu haji. Tapi yang 2 ini, syahadat dan sholat, kamu tidak bisa gugur kecuali kamu gila. Ya, kalau kamu udah gila, berarti udah gak perlu sholat lagi, mampu, udah kamu orang gila. Gitu loh. Mau gila? Ya udah, kalau setelah panjang kamu belum gila, sholat sesuai kemampuan kamu. Gitu loh. Wa amthilatuha katsiratun jiddan. Permisalahannya banyak sekali. Kadzalika mahtajal khalqu ilaihi lam yuhrimhu alaihim. Wa kadzalika mahtajal khalqu ilaihi lam yuharrimhu alaihim. Dan begitu juga apa yang makhluk itu butuh terhadapnya, maka Allah tidak mengharamkan atas mereka. Sesuatu yang makhluk itu memang butuh, Allah tidak haramkan. Ada hajat di situ, ada darurat. Makanya kita kemarin katakan riba itu haram asalnya. Tapi ketika ada manusia keperluan dengan kurma, maka boleh terjadi pertukaran kurma, namanya ariyah. Padahal itu riba. Kenapa? Ada keperluan. Ini agama. Wal khaba'its allati harramaha idza tara ilaiha al-'abdu fala itsma alaihi. Dan hal-hal yang buruk yang Allah haramkan, yang buruk itu seperti daging babi itu kan buruk. Idza tara ilaiha al-'abdu, bila mana hamba itu madarat, sangat butuh terhadap halnya, karena kalau enggak dia akan mati, gitu konsepnya. Fala itsma alaihi, tidak dosa bagi dia untuk memakannya. Yang buruk itu, yang buruk ketika darurat itu tidak dosa bagi dia. Kenapa? Menjaga nyawa. Ini agama. Kalau orang tahu hakikat gini, kaidah-kaidah fikih gini, saya hafal kaidah fikih ini, saya paham begini-gini. Jadi kalau orang misalkan membenci orang yang menegakkan kaidah-kaidah di atas dalil, dia salah alamat. Iya kan? Ketika mereka mewajibkan yang gak wajib, meninggalkan yang sunnah, mengajarkan yang bid'ah, terus saya tinggalkan, saya nggak mau mengerjakan itu. Ngapain? Saya sudah sibuk dengan acara-acara saya. Ngapain saya mengikuti amalan-amalan bid'ah? Saya sibuk. Amalan sunnah aja saya agak kerjakan semua. Kenapa saya harus mengajarkan bid'ah? Kenapa ketika saya tinggalkan mereka membenci saya? Ya terserah kamu. Saya juga nggak takut dibenci orang. Fad-daruratu tubihul mahduratir ratibati wal mahduratul adib. Fad-daruratu tubihul mahdurat ar-ratibat wal mahduratil aridat. Itu kalimat. Maka darurat itu membolehkan hal-hal yang mahdurat, yang dilarang secara terus-menerus. Wal mahduratil aridati, dan mahdurat yang sesaat, yang saat itu. Aridat yang muncul maksudnya. Begitu, ini pembahasannya panjang ya. Kita memperpanjang.
Jadi kalau Anda ada darurat, kamu yang darurat itu menghalalkan atau membolehkan yang darurat itu, yang haram itu boleh. Siapa yang dibolehkan makan daging babi? Umat Islam tuh nggak ada yang dibolehkan makan daging. Tapi kalau kamu di hutan, kagak ada lagi makanan, kamu mati, adanya babi, kamu bunuh babi itu, sembelih, kamu makan sekedarnya. Tapi kalau masih ada di situ jantung pisang, kenapa kamu makan daging babi? Jantung pisang juga masih bisa menjaga kamu untuk menjaga nyawa. Makan jantung pisang dulu. Dan jantung pisang itu secara umum, petani itu yang punya pisang, dia gak akan tanya-tanya itu boleh dimakan, ambil kalau butuh. Karena itu jantung pisang itu akan dibuang. Ketika Anda darurat, ambil jantung pisang dulu, jangan makan daging babi gitu. Daging jantung pisang itu hukumnya mubah. Apalagi jantung pisang itu kalau diambil dari pohon pisang, gak akan marah petani itu, karena itu akan dibuang. Akan dibuang gitu loh. Al-qaidatu tsalisatu, robato atau robito al-wajibati bil qudrati. Kaidah yang ketiga itu adalah robito al-wajibati atau jangan itu bacanya, atau jadikan file aja. Al-qaidatu tsalisatu, kaidah yang ketiga, rubito al-wajibatu bil qudrati. Boleh baca gitu. Diikat yang wajib-wajib itu dengan kemampuan. Walidzalika yuqalu, dan kalau hal itu dikatakan la wajiba ma'al ajri, tidak lagi kewajiban. Ini syarah ya. Tadi kan kita sudah baca, bukan syarah tapi panjang dari syarah saya sendiri. Sekarang saya baca dari kitab. Ini kan kita sedang praktek baca kitab juga, pendalaman gitu loh, mendalamin materi. Dari kita ada banyak guru-guru mendengarkan. Di kitab yang lain kita corona, ini syarahnya kita sedang baca. Jadi kaidah yang ketiga itu, yang wajib itu diikat dengan kemampuan. Walidzalika, dan kalau hal itu dikatakan la wajiba ma'al ajri, tidak lagi ada kewajiban kalau dia tidak ada kemampuan. Di qoulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sesuai kadar kemampuan kamu. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekadar kemampuannya. Artinya yang dibebani orang itu kadar kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, dia tidak dibebani. Nah, ini indahnya Islam. Bukan kayak ahlul bidah ini yang gak wajib aja diwajibkan. Ini Islam ini yang wajib aja. Kalau kamu gak mampu, diangkat kewajibannya. Kamu gak wajib lagi di situ. Walidzalika man ajaza anis salati, ajaza boleh. Walidzalika, dan karena hal itu, man ajaza anis salati qa'iman, barang siapa yang tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri, fa innahu yusalli jalisan, maka sesungguhnya dia salat dalam keadaan duduk. Wa man ajaza anis salati jalisan shalla wa huwa muttaji'un, dan barang siapa yang tidak mampu untuk salat dalam keadaan duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, maka bila mana kamu tidak mampu, maka kamu salatlah dalam keadaan duduk, dan bila mana kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Wa minal qawaidil muqarrarati fi syariati annahu la muharramu annahu la muharrama ma'ad darurati. Dan dari kaidah yang muqarrarah, yang ditetapkan di dalam syariah juga, bahwa sesungguhnya adalah, itu jadi mubtada muharramnya, annahu la muharrama ma'ad darurati, tidak diharamkan bersama ada darurat. Jadi kalau kamu ada darurat, tidak lagi diharamkan. Kamu boleh makan daging babi sepanjang kamu darurat.
sekedar itu untuk mengangkat nyawa kamu supaya tidak mati. Wal muradu bid darurati huna ma lahikal mukallafu fihi darurun, malahiko atau lahaqo boleh, malahaqo al mukallafu fihi darurun. Yang dimaksud dengan darurat di sini adalah apa yang lahiko. Ini saya bacanya gitu, tapi pikir dulu. Wal muradu itu mubtada, bidarurati huna itu khabar. Khabarnya adalah ma. Lahiko itu jadi fi'il madi. Lahiko. Nah sekarang al mukallafa fihi jadikan maf'ul bihi. Apa yang mengikuti atau mengikutkan al mukallafa terhadap mukallaf fihi di dalam hal tersebut apa darurunnya jadikan fa'il. Fa kullu amrin lahiqal mukallafa fihi darurun, maka setiap segala urusan lahiqo yang mengikutkan atau mengandung lal mukallafa fihi terhadap mukallaf itu fihi di dalam perkara tersebut darurun ada madarat, fa inna syari'ata ta'ti bit takhfifi, maka syariat itu akan datang dengan meringankan. Wanafat tahrima, apa wanafa atau wanufiyat tahrimu, dan dinafikan tahrim. Kalau wanafat tahrima berarti hanya ada fa'il yang dari mustatir, atau wanufi aja, wanufiyat tahrim, dan dinafikan tahrimnya. Walidzalika, dan hal itu yaquluna, berkatalah para ahlul fikih, ad-daruratu tubihul mahdurati. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Dilarang kita makan daging babi, tapi kalau darurat kamu dibolehkan makan daging babi. Wa ba'dun nasi yaqulu, dan sebagian manusia berkata, maksudnya ahlul fikih, bi anna ad-darurata yushtaratu fiha an takuna mu'diyatan ila fawati nafsin aw fawati adwin atau udwin. Sebagian manusia itu berkata begini, bahwa sesungguhnya yang disebut darurat tersebut adalah yushtarutu fiha, disyaratkan di dalam darurat itu an takuna mu'diyatan li fawati nafsi. Yang disebut darurat itu adalah darurat itu bisa menjadikan sebab hilangnya jiwa, sebabnya kematian. Itu udah pasti, itu darurat kalau gitu. Au fawati udwin, atau hilangnya anggota badan. Tapi ini dianggap pendapat ini tidak kuat. Kalau makna darurat hanya terkait sama jiwa. Karena makna darurat sendiri, hajat itu juga darurat. Karena itu kalau dia ada hajat, maka itu darurat. Agama itu begitu. Makanya bolehkan ariyah, dibolehkannya aroya itu yaitu bentuk dari riba, itu karena ada darurat. Daruratnya itu hajat. Walaupun sampai namanya hajat di situ nggak sampai mengancam jiwa, tapi tetap dianggap darurat, dibolehkan. Wa hadzal qaulu, dan ucapan yang mengatakan kalau yang disebut daruratnya yang dimaksud adalah kalau bisa mengancam jiwa atau menghilangkan anggota badan, yukhalifu lughatal arabi, itu menyelisihi bahasa Arab. Jadi kalau kalimat darurat itu tidak dirinci di dalam hakikat syar'i, dijelaskan daruratnya gini, tidak juga dirinci, itu kan biasa turunnya itu ke lugawi. Nah darurat itu kalau menurut bahasa Arab bukan begitu. Karena itu kalau darurat itu dimaksud itu kalau mengancam jiwa atau anggota badan, itu bukan darurat yang dimaksud dalam bahasa Arab. Wa hadzal qaulu, karena itu pendapat begitu, yukhalifu lughatal arabi, menyelisihi lugatnya bahasa Arab. Fa inna darurata fil lughatil arabi ma'khudatun min ad-darari. Karena darurat di dalam bahasa Arab itu ma'khudatun min ad-darari, diambil dari kata darar.
gitu. Ada doror, ada hal yang doror. Ada doror. Madorot itu kita ada doror ada kesulitan, ada itu hal-hal yang menyulitkan begitu, ada membahayakan. Lakin hadhil qaidatu, boleh dibaca gitu. Tetapi ini kaidah ini ad-daruratu tubil madrurat, kepada lakin begitu gitu. Lakin hadhil qaidatu ad-daruratu bil madhuratil, maksudnya jadi badal. Lahanya jadi khobar dari hadhi. Tapi kalau dibaca lakinna boleh, lakinna hadhil qaidata, boleh kalau bacanya gitu. Ad-daruratu tubihul mahdurat, boleh dibagi itu. Laha boleh. Syurutun, ada syarat-syaratnya. Jadi kaidah daruratu tubihul mahdurat itu ada syarat-syaratnya. Wala yasihhu lana an nastadilla biha illa inda wujudi syurutiha. Dan tidak sah bagi kita berdalilkan dengan kaidah ini kecuali ada syarat-syaratnya. Syaratnya di sini ada 5. Kita tidak baca-baca sekarang. Kita santai-santai aja. Ini pembahasan di bedah kitab di YouTube ini, kita agak santai aja, kita nggak usah buru. Beda sama kayak kalau di sini saya cepat ini kita santai aja, kita sambil baca kitab syarah. Ini udah banyak banget ini, usul fikih udah hampir selesai. Kayak ini pendalaman juga, ini kan saya harus baca sambil menyimak dari kitab lain, jadi sengaja biar kita lambat. Sebenarnya sisipan ilmu juga bagian untuk memperlambat, saya sengaja biar gak terlalu cepat. Kalau kita memperlambat bacaan itu, saya kesempatan menyimak dari tempat lain, kesempatan baca kitab lain gitu. Jadi kita mendalam. Ini sebenarnya kenapa saya banyak sisipan ilmu, bagian dari untuk memperlambat gitu. Jadi sini saya tidak niat mempercepat. Kalau di sini kajian saya di sini itu tidak ada sisipan-sisipan itu, langsung jebret percepat. Kalau di sini saya perlambat. Ini baca syarah juga per huruf di sini. Baca dari sini dari syarah gitu. Ini perlambat, metodenya kita memperlambat supaya nggak seberat cepat. Nah kalau udah dari kita pindah ke yang lain, ya diperlambat banyak gitu. Kita santai aja kan tiap hari gitu. Jadi supaya lebih mendalam. Jadi di sini kenapa banyak sisipan ilmu juga, bagian strategi memperlambat kayak bahasan biar nggak terlalu banyak gitu. Sisipannya ilmunya yang intinya cuma berapa menit. Ya kan? Ini strategi saya untuk memperlambat. Oh, dalam dakwah guru kami nggak ada yang sisipan itu langsung jebret, karena dia strateginya pengen mempercepat. Setiap datang itu kan usul fikih harus selesai satu kitab. Itu bayangkan cuma 1 hari 2 hari selesai. Kalau kita kan ini udah beberapa hari kita nggak selesai karena kita sedang diperlambat gitu loh. Anda tahu, saya bisa mempercepat, saya bisa memperlambat. Kalau di sini kajian saya di sini saya dipercepat, nggak ada yang gitu, saya langsung daging semua jebet. Satu. Yang berikutnya, ternyata sisipan ilmu bahasa saya itu penting. Ketika saya share Facebook dan Facebook itu dia itu meminta video reel, itu saya potong dari sisipan ilmu itu. Dan itu banyak yang booming itu dari sisipan ilmunya. Ini kitabnya, kalau pembahasan kitabnya kadang nggak begitu menarik gitu di Facebook aja nggak menarik gitu. Orang aja apa bahasanya itu gak begitu menarik. Begitu saya kasih sisipan ilmunya, itu menarik buat mereka tuh. Oh ini update nih, masa bahas lah, membahas tentang Deddy Mulyadi lah, saya bahas tentang Gubernur Maluku lah, itu kan update itu. Jadi kita mengikuti update gitu, nggak kurang pergaulan itu, kuper maksudnya, kok nggak tahu wawasan gitu. Dan berikutnya saya bahas Bitcoin lah kemarin tuh. Itu booming itu, yang nonton bisa 600 orang gitu. Jadi sisipan ini penting juga, jangan dikira gak penting. Kadang dia lebih senang sama sisipan ilmunya dibanding sama bahasan usul fikihnya. Ini bosan gitu kadang gitu ya. Tapi dengan sisipan ilmunya itu membuat saya bisa, dengan sisipan ilmu banyak hal saya bisa sisipkan. Saya banyak belajar hal. Terus dengan geopolitik juga saya masukkan.
gitu. Jadi strategi untuk memperlambat. Apa syaratnya? Saya sebut dulu sedikit. Saya baca dulu sedikit ya. Syarat yang pertama itu antakuna daruratu la tandafi'u illa bi fi'lil mahduri. Tuh. Yang kedua ayyumkinu dar'ud darurati wa daf'uha bidzalikal mahduri. Memungkinkan darurat itu meninggalkan darurat dan menolaknya dengan yang dilarang itu. Yang ketiga alla yartakibu minal mahduri ila bimiqdarin ma tandafi'u bihi daruratu. Jadi dia itu tidak mengerjakan hal yang dilarang itu kecuali sekedar yang bisa menolak daruratnya. Jangan berlebihan gitu loh. Ini kamu daruratnya apa sih? Makan daging babi itu. Sekedar kamu itu ya itu tidak sampai darurat. Ya kalau misalkan kamu pulang bisa sampai jalan pulang. Jangan sampai wah ini saya buat bekal nih enak juga ya di rumah. Itu bukan darurat, itu namanya kamu hobi. Gitu loh, makan daging babi itu enak. Loh, kamu emang daging babi ini? Saya ada teman saya kan non muslim itu makanya B2 katanya. Itu enak katanya, makanan paling enak menurut mereka. Ini kalau pesta buat mereka makan itu daging babi. Enak buat mereka. Buat saya nggak enak, nggak suka, mau makan juga belum pernah. Tapi buat mereka itu makanan paling enak. Daging babi. Jadi kalau kita umat Islam ini mau enak juga ya, saya bekal ke rumah. Itu artinya kamu udah bukan darurat, kamu enak gitu namanya, hobi. Gitu. Bagi aku nggak enak kan kita kan nggak enak karena bukan diharamkan aja menurut agama. Tapi karena mereka itu dianggap itu daging paling enak buat mereka itu. Begitu. Jadi kalau kamu makan daging babi enak, bawa ke rumah segala macam, dimasukin ke kulkas, berbekal berhari-hari. Wah, itu namanya kamu hobi, itu kan menghilangkan darurat. Yang keempat, annahu yajibu 'alal insani an yasa ila dafi darurati an nafsihi. Li'alla yartakibul mahdhura min ajliha. Jadi wajib itu manusia itu untuk berjalan menghilangkan darurat dari dirinya. Yang kelima, an yakuna fi'lul mahdhuri aqalla min ad-darurati. Mengerjakan yang didarurat itu, yang dilarang itu harusnya lebih rendah dari daruratnya itu sendiri. Itu kaidahnya. Jadi kalau kamu mengambil yang darurat, saya darurat, tapi menimbulkan darurat lebih besar, menimbulkan madarat lebih besar, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kaidah kan? Darurat itu begitu. Itu darurat itu. Jadi harus tahu kaidah-kaidah begitu. Oh, itu kaidahnya. Kita bahas insyaallah besok. Kita aja bisa saya sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.